Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur kita bagi Dia. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang malam yang baik. Engkau telah menjagai kami, bahkan Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Dan sebentar di pagi yang baik ini kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh lebih lagi dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat
rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya. Yang terbaik, yang termulia hanya bagi Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang setia, perkasa, mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Perbuatanmu ajaib bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Syaralalabalabalabalabala, kiaralalalalalalalabase. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Allah yang adil, Allah yang setia. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Biarlah setiap kami boleh mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan.
Karena kami tahu Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, berjumpa lagi dalam doa pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang disampaikan firman Tuhan di dalam doa pagi, yaitu tentang tetap diberkati di dalam kondisi sulit. Kita mengetahui bahwa hari-hari ini begitu luar biasa. Berita di televisi, berita dimanapun yang mengatakan bahwa perekonomian kita sangat di dalam kondisi kurang baik. Tetapi kita mau belajar bagaimana hidup kita tetap diberkati dalam kondisi yang sulit. Diberkati dalam setiap hari-hari yang sulit ini kita bisa melangkah. Kita bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan. Bapak-Bapak Saudara, mari. Apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menjadi orang yang diberkati di dalam kondisi yang sulit? Kita akan belajar dengan satu tokoh, yaitu tentang Abraham dan Sarah, di mana dia harus mengalami yang namanya harus menunggu Sarah 90 tahun baru mendapatkan seorang anak. Bagaimana proses kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi, tetapi janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan Sarah. Bapak-Ibu Saudara, poin pertama, apa yang kita kerjakan sehingga kita tetap diberkati dalam kondisi yang tidak baik ini, yaitu tetap beriman. Yang pertama, poin pertama adalah beriman kepada Tuhan. Kita tetap beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Seperti Abraham dijanjikan Tuhan, di mana dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Dan keturunan itu akan lahir dari seorang Sarah yang dia harus mendapatkan seorang anak 90 tahun umurnya baru dia mendapatkan anak itu. Bagaimana dia harus menghadapi hari-hari yang tahun demi tahun, di mana dia harus mengalami penindasan-penindasan dari orang-orang sekitarnya. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang menjadi ahli warismu." Ayat yang ke-5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Tadi dikatakan bahwa ahli waris daripada Abraham adalah anak yang dari Sarah. Janji Tuhan tidak pernah meleset, Bapak-Ibu Saudara. Sekalipun Sarah harus menghadapi hal-hal yang menyakitkan di dalam kehidupannya. Karena di dalam masa yang dulu, orang yang mandul itu akan mendapat sorotan yang tidak baik, mendapatkan pandangan yang tidak baik. Mungkin beda dengan tahun-tahun sekarang ini, masa modern, sekalipun tidak punya anak, sekalipun mandul, itu tidak masalah. Tetapi di zaman Abraham, orang yang mandul adalah orang yang sangat dipandang rendah di dalam kehidupannya. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Bapak Saudara, di sini dikatakan Sarah dipandang rendah, Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak bisa mengandung. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan anak. Engkau akan menjadikan ahli warismu lah yang akan mewarisi semua harta kekayaan daripada Abraham. Dan janji Tuhan digenapi.
Karena iman mereka berdua. Kalau kita melihat bahwa Abraham dikatakan bapa dari iman. Ketika kita menghadapi hari-hari ini mungkin berat rasanya. Perekonomian, seolah-olah kita bekerja tetapi belum ada hasil yang maksimal. Tetapi percayalah, ketika kita mau beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka berkat itu akan Tuhan berikan. Sekalipun di dalam kondisi yang sulit hari-hari ini. Maukah, pertanyaan kita buat saya, buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan hari ini, maukah kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Seperti Abraham dan Sarah. Dia beriman sungguh-sungguh bahwa dia percaya bahwa di dalam kesulitan, di dalam penderitaannya, menantikan janji Tuhan. Ternyata Sarah diberikan Tuhan seorang anak Ishak. Dia harus menunggu selama 90 tahun. Bagaimana penderitaan dari hari demi hari. Mungkin kita baru saja hanya beberapa hari mengalami penderitaan. Kita sudah merasa hidup kita ini sudah paling menderita sendiri di dunia ini. Orang lain tidak pernah menderita. Tetapi kalau kita melihat Sarah bagaimana dia harus menanggung 90 tahun perjalanan hidupnya. Dia baru mendapat seorang anak. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak buat kita jangan pernah ragu-ragu kepada Tuhan. Berimanlah sungguh-sungguh. Mungkin kau akan mengalami berbagai macam persoalan yang harus kau hadapi. Tetapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh beriman sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka janjinya akan diberikan kepada kita. Tuhan akan memberikan di dalam setiap kehidupan kita masa-masa sulit. Tuhan tetap memberkati. Tuhan akan tetap membuka pintu berkat itu terhadap kehidupan kita. Tinggal kita, mau enggak kita beriman kepada Tuhan? Mau enggak kita membuka hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Mungkin hari-hari kita yang kita akan hadapi mungkin berat, mungkin susah. Tetapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita tetap diberkati di masa yang sulit adalah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Poin yang kedua, apa yang membuka pintu berkat di masa-masa sulit hari ini, apa yang kita lakukan adalah mentaati Tuhan. Tuhan selalu berfirman kepada kita, bagaimana cara kita mentaati Tuhan adalah dengan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika Tuhan menyuruh kita melakukan seperti ini, kita harus mengerjakannya dengan taat. Terkadang ketika kita mentaati firman Tuhan, tetapi ada keraguan di dalam hati kita. Apa iya, apa bisa? Padahal firman Tuhan menyuruh kita untuk tetap menabur di kondisi yang begitu sulit. Tetapi hati kita merasa, apa mungkin aku wis menabur nanti aku diberkati. Banyak kebimbangan, banyak keraguan yang ada di hati kita. Seperti ketika malaikat itu berkata kepada Sarah bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Tetapi dia tertawa Bapak Saudara. Kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 12 sampai 14. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat 13. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Di sini dikatakan bahwa dia tertawa Sarah. Terkadang sama dengan kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan, kita tidak mentaati firman Tuhan, kita masih tertawa hati kita. Apa mungkin aku diberkati Tuhan? Apa mungkin firman Tuhan ini akan bisa aku kerjakan? Setelah aku kerjakan, apa mungkin berkat itu akan datang kepadaku? Berapa banyak di antara kita yang selalu tertawa ketika kita mentaati firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, ketika membaca janji Tuhan, di dalam hati kita ada keraguan. Kita malah tertawa bahwa apa mungkin, apa bisa. Di ayat 14, di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?
Sekali lagi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di Amsal 14 kata Tuhan bisa mengadakan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita mau mengerjakan. Kita mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, membuka pintu-pintu langit, membuka pintu berkat buat kehidupan kita. Sekalipun hari yang kita jalani, sekalipun langkah kaki kita terasa berat, tetapi ketika kita mentaati firman Tuhan, mentaati apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, maka berkat itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Di mana masa-masa sulit, mungkin banyak orang yang mengalami kesulitan, tetapi kita masih bisa menuai berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama kerjakan bersama-sama. Di hari-hari mungkin tahun ini benar-benar berat, tetapi saya percaya Tuhan akan mampu memberkati kehidupan kita. Asal kita mau seperti dua hal tadi, yaitu adalah yang pertama adalah tetap beriman kepada Tuhan, yang kedua adalah mentaati Tuhan senantiasa, firman-Nya kita taat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita berani beriman kepada Tuhan dan mentaati segala sesuatu yang Tuhan perintah dalam kehidupan kita, kita akan seperti Sarah, kita akan menuai berkat itu di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita, melangkah dengan penuh kemantapan, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.